Hai Sobat Gringo, selamat datang di channel YouTube kami, Gringo Tech. Channel ini kami persembahkan untuk Sobat Gringo di seluruh penjuru Indonesia. Kami berusaha memberikan informasi, edukasi, dan hiburan dengan topik-topik menarik yang kami suguhkan, mulai dari dunia startup, seputar bisnis, teknologi, dan juga sustainability. Di episode kali ini, kita bakal ngebahas seputar dunia bisnis bersama Kak Winston Wilson selaku COO Gringo dan juga Kak Maria Natasha dari Partnership Launcher of Aspire. Ngomongin seputar dunia bisnis, mungkin di antara kamu ada yang lagi pengen mau mulai bisnis tapi nggak tahu mau mulai dari mana, atau bingung hal apa aja sih yang harus disiapin. Nah, daripada bingung-bingung, cari jawabannya yuk di video ini. Pastikan kalian tonton videonya sampai akhir ya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like video ini. Halo semua, namaku Winston Wilson. Saat ini aku posisinya COO di Gringo. Dasarku aku adalah seorang dokter umum, namun aku ketemu banyak orang dan aku belajar bisnis dan aku melibatkan diriku di dunia startup. Salam kenal. Kita mulai dari awal ya. Kira-kira kenapa sih setiap orang itu perlu mengerti tentang bisnis? Sebelum kita lebih jauh ngomongin bisnis, ada pertanyaan, kenapa sih semua orang itu perlu mengerti tentang bisnis? Nah, jadi mungkin teman-teman sering bertanya, emang perlu ya kita belajar bisnis? Perlu gak sih kita memulai bisnis sendiri? Bukannya lebih enak ya kalau kita stabil, kerja kantoran, digaji per bulan gitu ya. Nah, jadi aku mau sharing nih pengalaman pribadiku ya ke teman-teman. Karirku sebetulnya, aku ini kan seorang dokter umum. Aku kerja di rumah sakit. Dulu aku berpikir bahwa aku hanya bisa saja di karir ini gitu. Aku hanya bisa di karir ini, tidak bisa kemana-mana. Nah, setelah aku belajar bisnis, ketemu banyak orang, aku jadi tahu pertama keuntungan dari belajar bisnis adalah ternyata karirku itu pilihannya jadi semakin luas. Nggak melulu aku harus di pekerjaan yang aku tahu. Aku bisa memulai karir dimanapun selama aku mau belajar. Alasan kedua, ya tentu saja uang ya. Jadi kalian jadi lebih tahu prinsip bisnis itu seperti apa. Apabila kalian ingin memulai bisnis sendiri, kalian bisa menjadi bos untuk diri kalian sendiri. Dengan begitu, kalian bisa mengatur berapa banyak yang ingin kalian hasilkan. Nah, yang ketiga adalah dengan aku belajar bisnis, pengalaman pribadiku, aku jadi semakin bijak dalam bisa memutuskan. Karena banyak di bisnis itu diajarkan cara analisa. Itu sih dari menurutku ya. Nah, kapan waktu yang tepat untuk memulai sebuah bisnis? First question, kapan waktu yang tepat untuk menjadi seorang wirausaha atau memulai bisnis? Jadi dari aku ada 3 hal yang perlu teman-teman perhatikan atau teman-teman renungkan lagi. Yang pertama adalah kalian coba renungkan ke diri sendiri apakah kalian sudah memiliki jiwa pengusaha sekarang. Jadi contohnya apa aja sih jiwa pengusaha nih ya? Mereka punya tekad yang kuat, mereka percaya diri, mereka nggak gampang menyerah, dan mereka disiplin. Karena teman-teman, ketika nanti teman-teman memulai usaha teman-teman sendiri, teman-teman akan membutuhkan keunggulan-keunggulan ini berkali-kali lipat dibandingkan sekarang teman-teman kalau teman-teman belum berusaha. Itu yang pertama. Yang kedua, yang teman-teman perlukan adalah teman-teman juga perlu menghitung apakah dana tabungan teman-teman sudah cukup untuk setidaknya membiayai beberapa bulan-bulan awal ketika teman-teman menjalankan usaha. Karena kalau menjalankan usaha itu tentu saja hasil tidak instan. Dan teman-teman harus memperhatikan bahwa tabungan teman-teman cukup untuk membiayai kehidupan teman-teman beberapa bulan ke depan. Last but not least, yang ketiga, itu adalah teman-teman pastinya perlu restu dari keluarga nih. Karena kalau menjalankan sebuah bisnis, tentu saja di awal-awal ya, terutama teman-teman akan banyak banget menghabiskan waktu untuk menjalankan dan mengembangkan bisnisnya. Tanpa restu dari keluarga, pastinya nanti akan jadi berat. Jadi 3 hal tadi mudah-mudahan bisa direnungkan sekarang dan bisa memberikan jawaban ke teman-teman apakah saya sudah siap atau belum menjalankan sebuah bisnis. Gimana sih cara menentukan bisnis yang cocok buat dijalanin? Lalu langkah-langkah apa aja yang perlu dilakuin untuk memulainya? Gimana sih teman-teman cara kita menentukan bisnis apa yang dijalankan? Apalagi kita nih ingin memulai sebuah bisnis ya. Dari mana sih kita harus mulai? Jadi mungkin kita harus bertanya. Ini pendekatanku terhadap diriku sendiri ya. Kita harus bertanya dulu ke diri kita sendiri. Apa yang kita inginkan?
dan yang kedua adalah apa yang kita bisa. Nah, kalau misalkan aku kasih contoh ya, aku suka main game. Jadi salah satu mungkin aku berpikir bahwa skillku adalah, oh aku jago nih main game. Apakah aku bisa menghasilkan uang dari main game ini? Nah, itu adalah pikiran dasar prinsip kalau kita mau mulai sebuah bisnis. Aku kasih contoh lainnya. Yang umum terjadi adalah, jadi aku punya teman. Temanku ini dia cukup pintar. Dia menulis diary-nya dia setiap hari selama sebulan. Lalu dia lihat di diary-nya itu, paling banyak alokasi waktu yang dia lakukan dalam sebulan itu apa. Dengan begitu dia bisa mengetahui apa sebetulnya yang dia suka dalam kesehariannya. Nah, baru dia fokuskan dia mau bisnis apa berdasarkan dari apa yang dia paling suka lakukan. Nah, temanku itu sebetulnya dia memang suka banget dia browsing di sosial media. Dia suka banget bikin konten-konten ya di TikTok, di Instagram. Jadi sebetulnya dia menyadari bahwa dia ini itu paling cocok menjadi seorang marketing sebetulnya, atau mungkin social media konsultan ya, bisa jadi. Jadi yang dilakukan sekarang oleh dia, temanku ini, adalah dia menawarkan service marketing dan social media exposure ke company sebetulnya. Jadi dia bikin nih perusahaannya dia sendiri. Nah, jadi itu salah satu share dari temanku. Nah, yang aku pelajari juga, kalau misalkan kita nih udah tahu nih kita mau bikin bisnis apa ya, langkah selanjutnya adalah kita harus pastikan ada gak orang yang mau beli servis kita. Nah, dalam hal ini ada langkah penting dalam bisnis yang harus kita lakukan. Namanya adalah market validation atau survei market lah gitu. Jadi kita harus cari tahu dulu nih berapa banyak orang yang mau beli gitu. Apa saja langkah-langkah survei pasar yang harus dilakuin untuk memulai sebuah bisnis? Apa aja sih langkah-langkah? Kan sebelumnya dibahas nih tadi ya. Apa aja sih langkah-langkah survei pasar atau market validation yang harus dilakukan untuk memulai sebuah bisnis? Kita pakai cara simpel aja. Jadi cara termudah kalau kalian sudah kepikiran nih mau memulai bisnis apa. Tanya orang-orang terdekat kalian. Tanya keluarga, tanya teman, tanya pacar. Misalkan kalian punya produk seperti ini atau punya service seperti ini, mereka mau gak membeli? Nah, tampung semuanya. Kalau misalnya mereka ada kritik atau saran, itu bagus banget. Jadi kritik sama saran ini walaupun kadang-kadang menyakitkan, tapi itu membantu validasi market kita. Jadi kita tahu sebetulnya apa sih yang orang-orang mau. Akan lebih bagus lagi kalau memang kita bisa scale up ya survei ini. Contohnya dengan Google Form, atau ada banyak lah cara-caranya. Kita bikin kuesioner, kita sebar ke teman-teman kampus kita, atau ke orang-orang pas lagi ada event kayak gitu ya. Semakin banyak data yang kita dapatkan, kita akan jadi lebih tahu sebetulnya apa keunggulan dan mungkin challenge yang kita harus hadapi dalam memulai bisnis tersebut. Bener nggak sih, modal usaha menjadi salah satu hal yang penting dalam membangun sebuah bisnis? Kan modal usaha menjadi salah satu hal yang penting dalam membangun sebuah bisnis. Tentu saja modal usaha menjadi sesuatu yang sangat penting dalam membangun sebuah bisnis. Karena teman-teman perlu diingat sebelum kita mulai berjualan maupun kita menawarkan sebuah layanan, tentu saja kan kita perlu membuat terlebih dahulu servis ataupun produk tersebut. Nah, tapi jangan khawatir teman-teman, karena ada beberapa cara untuk teman-teman bisa mendapatkan modal usaha tersebut. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan tabungan teman-teman sendiri, dan perlu dipastikan tabungan tersebut cukup untuk membiayai kebutuhan teman-teman sehari-hari, juga untuk kebutuhan bisnis teman-teman selama beberapa bulan ke depan. Yang kedua, teman-teman tentu saja bisa berlatih berjualan dengan mencoba mempresentasikan model bisnis atau proposalnya kepada teman-teman atau saudara terdekat yang sudah mengenal Anda dengan sangat baik. Yang ketiga, teman-teman bisa coba lihat beberapa program yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang namanya nanti inkubator bisnis. Biasanya program-program ini bisa memberikan modal awal untuk teman-teman memulai sebuah bisnis. Atau kalau mau yang lebih konvensional lagi, teman-teman bisa coba melirik ke kredit usaha rakyat dari produk-produk perbankan. Dan last but not least, teman-teman juga bisa lihat-lihat di fintech peer-to-peer lending yang bisa mungkin menyediakan modal usaha buat teman-teman memulai usahanya. Mana yang lebih baik? Bisnis sendiri atau memiliki partner? Bisa dijelasin?
Apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari masing-masing tersebut? Nah, tentu aja kalau berbisnis, baik sendiri maupun punya partner itu ada kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Dan benar-benar tergantung juga sama preferensinya teman-teman. Kalau punya partner, beberapa hal yang perlu diingat adalah teman-teman harus memastikan gaya berkomunikasi teman-teman itu cocok. Jadi maksudnya gaya berkomunikasi ini adalah belum tentu kalau teman-teman itu bersahabat atau kakak beradik atau mungkin sama pasangan itu bisa cocok kalau dalam berbisnis. Jadi perlu benar-benar diperhatikan apakah secara hubungan biasa ataupun hubungan profesional secara gaya komunikasi kalian cocok. Yang kedua, perlu dipisahkan role yang sejelas-jelasnya. Baik role dalam kehidupan profesional dalam bisnis tersebut maupun role ketika nanti berhubungan di luar bisnis itu sendiri gitu. Jadi dua hal ini yang perlu teman-teman ingat kalau teman-teman mau berbisnis bersama partner. Karena kenapa teman-teman? Kekurangannya memiliki partner, tingkat pressure di dalam sebuah bisnis itu cukup tinggi. Jadi ketidaksepahaman, terus kesalahpahaman itu tentu saja juga bisa terjadi dalam sebuah bisnis atau perjalanan bisnis teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa memastikan gaya komunikasi cocok dan bisa memutuskan role yang jelas, itu kalau satu kandas, misalnya bisnisnya tidak berjalan dengan baik dan lancar, at least hubungan pertemanannya, kakak beradiknya, atau suami istrinya itu tidak putus begitu saja. Itu satu hal kalau teman-teman memutuskan untuk berpartner. Kalau teman-teman merasa, aduh ribet deh, mendingan sendiri aja ya kalau gitu, karena yang dipertaruhkan itu adalah sebuah hubungan. Nah, perlu teman-teman ingat juga kalau misalnya teman-teman memang sudah memiliki skill set yang cukup cocok, at least sudah ngerti bahan bakunya misalnya kalau produk, dan sudah memiliki skill untuk berpresentasi atau menjual. Nah, teman-teman tidak perlu menunggu sampai punya partner dulu nih teman-teman untuk bisa langsung memulai bisnis teman-teman. Tapi kalau teman-teman masih merasa kurang pede, nah di sini nih kekurangannya kalau teman-teman nggak berpartner. Jadi nanti teman-teman bisa merasa ada skill yang masih kurang atau bolong untuk menjalankan bisnis teman-teman. Jadi mau berpartner maupun tidak berpartner, kembali lagi ke preferensi teman-teman ya. Contoh bisnis sederhana apa sih yang bisa dijalanin bagi seorang pemula? Nah, sebetulnya kegiatan apapun yang menghasilkan keuntungan itu bisa kita sebut dengan bisnis sebetulnya. Jadi misalkan aja nih kalian edit-edit video YouTube teman kalian, lalu kalian dibayar untuk itu, berarti kalian sudah menjalankan sebuah bisnis. Nah, bisnis sederhana apa sih yang bisa kita mulai kalau kita lagi pengen mencoba gitu ya? Ada banyak nih ide-idenya sebetulnya ya. Contoh ada aku ketemu freelance ya, teman-teman yang freelance itu dia menjual jasa pembuatan akun TikTok dan Instagram karena banyak orang yang masih belum mengerti. Lalu mereka juga ada yang menjual kaos yang desainnya bisa di custom. Mereka bikin website untuk itu. Nah, bisa juga kalian memulai dengan kalau suka menulis ya, bisa menjadi penulis konten atau mungkin copywriting service ya, kayak gitu. Bisa juga yang suka binatang peliharaan nih, jasa menjaga binatang peliharaan atau grooming binatang peliharaan, jasa cuci mobil dan motor. Lalu ada temanku juga yang dia mendigitalisasikan jasa cuci mobilnya, jadi pemesanannya bisa melalui aplikasi. Dan buat teman-teman nih mungkin yang lebih gadget ya, yang punya drone gitu ya, itu banyak banget di Bali saat ini. Jadi bisa memulai jasa aerial photography. Itu jadi menyewakan drone-nya atau dia mengoperasikan drone-nya untuk mengambil video ya, kayak misalnya yang pre-wedding segala macam, itu banyak banget dipakai kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian nggak tahu nih, kalian nggak punya skill apapun, tapi kalian menguasai bahasa Inggris ya, kalian bisa juga memulai online private tutor sebetulnya untuk ngajarin bahasa Inggris. Contoh juga nih, kayak misalkan temanku juga, dia posisi di Bali juga, dia bahasa Inggrisnya ya lumayan lah ya, bahasa Indonesianya ya karena dia orang Indonesia dia bagus. Nah, dia memulai menjual jasa ke bule-bule yang ada di Bali itu gimana belajar bahasa Indonesia sebetulnya. Jadi dia memulai bisnisnya awal dari situ. Ketika bisnis kita udah berjalan nih, lalu apa aja sih yang perlu diperhatikan biar bisnis kita itu bisa tetap sustain? Oke, bicara soal matriks apa aja yang perlu diperhatikan supaya bisnis Anda bisa tetap berjalan.
ada 3 hal yang cukup simpel yang bisa teman-teman perhatikan. Yang pertama, saldo di bank. Yang kedua, berapa dana yang masuk. Dan yang ketiga, berapa dana yang keluar. Nah, dari 3 angka ini, teman-teman bisa lihat 4 hal. Yang pertama adalah berapa banyak dana yang dikeluarkan untuk biaya operasional perusahaan. Apakah teman-teman minus atau plus ujungnya nanti. Nah, ketika teman-teman udah tahu nih minus atau plus di bulan-bulan pertama Anda, dari total dana yang Anda miliki di rekening tadi, berapa lama lagi bisnis ini bisa sanggup berjalan dengan pola yang sama. Lalu teman-teman dari angka tadi, teman-teman juga bisa melihat seberapa cepat bisnis Anda berkembang. Dan yang terakhir, dengan angka-angka yang tadi sudah kita lihat sebelumnya, berapa banyak bisnis Anda mengeluarkan pengeluaran, berapa cepat Anda berkembang, dan berapa lama lagi waktu yang Anda punya dengan dana yang Anda sekarang, dengan pola yang ada sekarang, berapa lama lagi bisnis Anda bisa bertahan. Nah, mudah-mudahan itu cukup menjawab. Nah, di era 4.0 ini kan kita sering dengar ya istilah bisnis digital. Sebenarnya bisnis digital itu apa sih? Di era 4.0 ini sering terdengar istilah bisnis digital. Sebenarnya bisnis digital itu apa sih? Bisnis digital itu secara definisi adalah sebuah proses penerapan teknologi digital yang membuat inovasi model bisnis untuk mendapatkan pelanggan lebih luas dan mengubah produk yang ada sebelumnya, sehingga memberikan pengalaman baru yang lebih efisien bagi para pelanggan-pelanggannya. Nah, contohnya apa nih? Teman-teman pasti tahu Netflix. Nah, kalau kita dulu pengen nonton video ya, apalagi kayak film-film bioskop atau film layar lebar, kita harus pergi ke tempat penyewaan DVD atau penyewaan video. Nah, Netflix mengubah bisnis model ini dengan bisnis digitalnya mereka. Jadi, sekarang yang terjadi sekarang adalah semua orang hanya dengan menggunakan HP-nya, mereka bisa membayar per bulan, lalu mereka bisa memilih mau menonton apa. Jadi ini mengubah bisnis model yang dulu ada menjadi lebih baik dan penerapannya menjadi lebih luas ke market yang lebih luas juga. Itu salah satu contohnya. Lalu seberapa penting peran wirausaha bagi perekonomian bangsa Indonesia? Seberapa penting peran wirausaha bagi perekonomian bangsa? Wirausahawan atau yang sering kita sebut sebagai entrepreneur itu sangat penting ya bagi pertumbuhan ekonomi negara kita. Kenapa begitu? Karena secara nggak langsung entrepreneur baru ini dia membuka lapangan pekerjaan baru sebetulnya. Jadi menghasilkan percepatan pembangunan ekonomi di negara kita. Nah, selain daripada itu, kebanyakan entrepreneur ini atau mungkin startup baru ya yang ada sekarang di negara kita, itu dia menghadirkan inovasi-inovasi baru. Jadinya mereka membuka pintu usaha baru, pasar baru, produk baru, ataupun menggunakan teknologi-teknologi baru. Jadi kebanyakan startup ini sebagai contohnya ya, mereka melihat dari apa sih problem yang kita punya, lalu mereka mencoba mencari solusinya dalam produk mereka. Contohnya apa? Contohnya pasti kalian juga tahu, kayak Gojek. Gojek itu awalnya dia melihat ada problem dari ya ojek kita, transportasi dan juga dari servis yang banyak kurang di negara kita. Mereka mencoba memecahkan itu dengan produk mereka. Dan imbasnya apa? Sekarang itu menjadi bagian dari hidup kita, dari kultur yang ada saat ini. Pesan dari Kak Winston dan Kak Natasha dong buat pendengar setiap podcast Gringo Edu yang lagi pengen berbisnis. Boleh dong share tips dan triknya ke kita. Oke. Buat kalian yang ingin belajar bisnis ataupun ingin memulai sebuah bisnis, sarannya cuma satu. Jangan takut, coba aja dulu. Karena kebanyakan ya, tembok penghalang untuk memulai sesuatu itu bukan karena kurangnya pengetahuan atau kurang dana, tapi kebanyakan karena takut gagal. Jadi, yang kita bisa lakukan adalah coba aja dulu dan jangan lupa untuk selalu mengevaluasi pada apa yang kalian lakukan. Bikin timeline. Itu saran dari aku. Thank you. Terima kasih Kak Winston dan Kak Natasha sudah bersedia ngobrol-ngobrol santai di podcast Gringo Edu episode bisnis. Buat sobat Gringo semua yang masih punya pertanyaan seputar dunia bisnis, boleh banget langsung ditulis pertanyaan kalian ya di kolom komentar di bawah ini. Nantinya bakal kita jawab pertanyaan dari teman-teman semua.
Nantikan episode selanjutnya, kita bakal ngebahas topik yang lain. So, buat teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Gringo Tech. Jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, dan boleh banget tag ke Instagram kita @gringo_id agar kami dapat menyajikan konten yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa.